Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel YouTube saya ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuat suatu video tutorial tentang materi pembelajaran informatika pada kelas 10. Ya, di video kali ini agak beda dengan sebelumnya. Sekali-sekali tampil depan kamera. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi rumus Excel. Jadi ada satu kelompok rumus di Excel, yaitu fungsi referensi. Tapi tidak semua fungsi referensi akan kita bahas saat ini. Hanya ada 3, di lookup, VLOOKUP, dan yang ketiga adalah transpose. Oke, langsung saja kita bahas. Ya, jadi untuk rumus fungsi referensi yang akan kita bahas saat ini adalah lookup, VLOOKUP, dan transpose. Biasa rumus referensi ini utamanya di fungsi lookup dan VLOOKUP biasa saya istilahkan sebagai rumus mengintip. Oke, jadi yang pertama adalah VLOOKUP. Ya, jadi V-nya itu dari kata vertikal. Ya, bentuk vertikal. Ya, kalau diterjemahkan lookup, look, ya. Makanya kata look melihat, makanya biasa saya istilahkan mengintip. Oke, jadi fungsi lookup Excel adalah fungsi pada Excel untuk mencari sebuah nilai pada baris. Sebuah data tabel untuk mendapatkan nilai data tertentu pada baris lain yang berada pada kolom yang sama dengan hasil pencarian. Jadi data disusun secara horizontal. Data yang dimaksud di sini adalah data referensi. Oke, jadi kalau kita melihat rumusnya sama dengan VLOOKUP, ada 3 variabel yang harus di sini kita isi, yaitu variabel pertama nilai yang dicari, kemudian variabel yang kedua adalah tabel referensi, dan yang ketiga nomor baris. Sedangkan yang di dalam kurung ini adalah opsional, boleh diisi boleh tidak. Kemudian fungsi rumus referensi yang kedua yaitu lookup, ya. Hanya ini dari horizontal dari kiri ke kanan. Kalau yang tadi itu adalah vertikal, berarti dari atas ke bawah. Jadi fungsi lookup itu adalah fungsi pada Excel untuk mencari sebuah nilai pada baris pertama sebuah data tabel untuk mendapatkan nilai data tertentu pada baris lain yang berada pada kolom yang sama dengan hasil pencarian. Jadi data disusun secara horizontal. Data referensinya disusun secara horizontal. Untuk rumusnya mirip dengan VLOOKUP, ya. Jadi yang membedakan hanya V dan H, ya. Juga terdiri dari 3 variabel. Ada nilai yang dicari, ada tabel referensi, dan juga nomor kolom, ya. Nomor kolom. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah fungsi transpose. Jadi ini saya ilustrasikan suatu gambar di sini, ada horizontal dan ada vertikal. Jadi fungsi ini sangat berkaitan dengan
rumus sebelumnya, yaitu HLOOKUP dan VLOOKUP. Ya, jadi fungsi transpose pada Excel adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah orientasi data vertikal menjadi horizontal atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita punya data misalnya horizontal, kalau kita mau ubah langsung ke bentuk vertikal, tidak perlu lagi kita ketik ulang, tinggal kita menggunakan rumus ini ya. Dan sebaliknya, dari vertikal menjadi bentuk tabel horizontal menggunakan fungsi transpose. Oke, langsung saja kita akan praktekkan. Mungkin untuk transpose tidak terlalu masalah. Yang akan kita bahas mendalam adalah mengenai HLOOKUP dan VLOOKUP. Di sini saya sudah menyediakan bahan praktek kita. Saya sudah membuka Microsoft Excel. Saya menyediakan ada 3 jenis tabel di sini. Ya, jadi dalam menggunakan baik itu fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP, setidaknya harus memiliki namanya tabel utama. Ini adalah tabel utama. Kemudian tabel kedua adalah tabel referensi. Jadi harus ada dua bentuk tabel dalam menggunakan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi ada tabel utama, kemudian yang dua ini adalah tabel referensinya. Nah, tadi kita membahas tentang ada vertikal dan ada horizontal. Untuk tabel referensi horizontal, bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini namanya horizontal. Jadi judulnya di kiri, kemudian isinya itu di kanan. Jadi dari kiri ke kanan, dia secara horizontal. Sedangkan untuk vertikal bentuknya seperti ini. Jadi judulnya ada di atas, kemudian isi dari judul itu ada di bawah. Jadi dari atas ke bawah. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ada dua tabel, ada tabel utama dan ada tabel referensi. Oke, kita langsung bahas pertama mengenai yang pertama kita mau bahas dulu adalah untuk VLOOKUP dulu. VLOOKUP vertikal. Nah, di mana kita mengetahui bahwa tabel referensi mana yang akan digunakan tergantung dari rumus yang akan kita pakai nanti. Jadi kalau bentuk tabelnya seperti ini vertikal, maka rumus yang digunakan adalah VLOOKUP. Nah, di sini ada dua kolom yang kosong, yaitu kolom nama barang dan juga harga satuan. Kalau kita perhatikan tabel referensinya, untuk bisa mendapatkan nama barang ini berdasarkan kode barang yang ada di sini, berarti tabel referensi yang akan kita pakai adalah tabel referensi yang vertikal, yang ini. Karena ada kode barang, dari kode barang itu maka muncul nama barang. Jadi misalnya di sini M101 kodenya, nama barangnya adalah pensil. Sedangkan M102 itu spidol, 03 buku, 04 disket, 05 pulpen. Ya. Jadi caranya adalah menggunakan VLOOKUP. Kita langsung klik di sini, dimana kita akan memunculkan nanti hasilnya. Kemudian kita masuk di insert function, kita klik yang fx. Kemudian di sini kita cari saja, kita ketik VLOOKUP, kita go. Nah, di sini sudah dapat, kita oke.
Nah, di sini yang rumus tadi kita lihat ya. Jadi ada 3 variabel. Sebenarnya ada 4, tapi yang paling bawah tadi itu saya sudah sampaikan bahwa itu opsional, bisa diisi atau tidak masalah. Tapi yang 3 variabel di atas ini harus diisi. Yang pertama adalah lookup value-nya. Lookup value yang mau dilihat, yang mau diintip ceritanya, ya. Maka saya istilahkan tadi rumus mengintip. Jadi yang akan dilihat di sini adalah nilai yang akan dilihat adalah nilai yang ada di sini di kode barang. Kita klik ini. Kemudian tabel array-nya. Tabel array adalah tabel referensi. Ya, karena tabel referensinya yang vertikal, karena kita menggunakan VLOOKUP, maka ini sebagai tabel array atau tabel referensi. Tabel array-nya, kemudian ini kita absolutkan, ya. Bolehlah kita blok semua ini. Kemudian kita absolutkan, yaitu menekan F4 pada keyboard. Kemudian kita isikan kolom indeksnya, ya. Dari tabel referensi tadi ada 2 kolom, yaitu kode barang dan nama barang. Karena yang akan dimunculkan di sini nama barang, maka kita isikan di sini kolom 2. Karena nama barang itu ada di kolom 2. Ada 2 kolom tadi kita blok, jadi ini kolom 1 dan ini kolom 2. Kita masukkan di sini 2. Sehingga untuk range lookupnya yang saya katakan opsional, boleh diisi boleh tidak. Biasanya kita mengisikan di sini true, ya. Jadi supaya kita meyakini bahwa hasilnya sudah benar, maka kita masukkan true, ya. Kita oke saja. Nah, di sini kelihatan bahwa untuk kode barang M105 hasilnya sudah keluar, yaitu pulpen. Coba kita kopikan ke bawah, ya. Kita tempatkan kursor kita di sudut kanan bawah yang ada titiknya sampai dia berubah menjadi hitam seperti ini. Jadi ada 3 jenis kursor seperti ini, ada di garis seperti ini, kemudian di sudut yang hitam, ya. Nah, kemudian kita klik, kita tarik ke bawah. Nah, kelihatan di sini apa betul M02 itu spidol, cocok. Kemudian 03 buku, kemudian 04 disket, kemudian ada 2 yang sama di sini, sama-sama pensil. 04 disket, 05 pulpen, ya, dan seterusnya kepada. Sudah mananya? Ya. Jadi misalnya saja kata pensil ini saya ganti menjadi laptop misalnya. Kata laptop di sini. Maka secara otomatis di tabel utama nanti juga harus berubah di atas. Coba kita lihat semua yang M101 kata pensil harus berubah menjadi laptop. Nah, ini berubah menjadi laptop. Oke, kita kembalikan coba. Di pensil dia juga berubah menjadi pensil. Nah, itu mengenai fungsi VLOOKUP. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu HLOOKUP. Oke, karena ini kita akan menggunakan HLOOKUP untuk mengisi harga satuan, ya. Tabel satuannya, kolom satuan, dan tabel referensinya bentuk horizontal, maka kita akan menggunakan HLOOKUP. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya sama.
kita masuk di insert function, kita cari di sini lookup, kita go. Nah, sudah dapat, kita oke. Sama ya. Nah, kita perhatikan dulu dari tabel referensi ini ya, lookupnya mana. Nah, karena lookupnya ini untuk mengisi harga satuan dia berdasarkan kode, maka lookup value-nya juga adalah ke kode ya, tetap ke kode, karena berdasarkan tabel referensi dia merujuk ke kode. Kemudian tabel array-nya adalah yang ini ya, kita blok saja ini semua. Kemudian ya, kalau versi Office di bawah 2016 ini diabsolutkan dengan cara tekan F4 supaya muncul yang simbol dolar itu. Tapi ternyata di versi terbaru itu tidak perlu lagi diabsolutkan, dia otomatis ya. Kemudian tabel array-nya, kolom baris mana yang akan kita munculkan nanti di sini. Berdasarkan tabel referensi yang akan dimunculkan adalah harga. Maka yang kita masukkan di sini adalah baris 2 ya. Jadi baris satunya itu kode barang, baris 2-nya adalah harga. Jadi kita masukkan 2. Kemudian kita oke. Nah, coba kita perhatikan. Untuk kode barang M105 ini ya, harganya adalah 2.500. Cocok. Coba kita kopikan ke bawah seperti tadi ya. Nah, kita lihat spidol. Kodenya adalah M102. M102 1000 ya. Kemudian M02 1000. M03 1500. Ya, cocok ya. Cocok ya. Jadi kalau kita ubah misalnya di sini harganya menjadi 3000 misalnya. Untuk M102 kita ubah datanya di sini menjadi 3000 misalnya. Maka yang M102 nanti di atas berubah menjadi 3000. Misalnya nih. Nah, berubah. Ini juga berubah. Ya. Nah, itu mengenai ya tabel referensi, tabel utama dari fungsi lookup dan VLOOKUP. Nah, kenapa saya andaikan sebagai rumus ini sebagai rumus mengintip? Nah, dalam mengintip itu ya harus ada 3 syarat. Jadi ada yang diintip, ada yang mengintip, dan ada hasil. Harus ada hasil. Nah, di sini dari rumus tadi kita lihat ya, misalnya kita ambil lookup. Nah, ini yang mengintip di sini. Yang lookup value yang mau diintip, ini. Yang mau melihatnya itulah di tabel array. Ya. Jadi ada yang nilai yang mau dilihat atau yang mau diintip, ada yang mengintip, ada yang mau melihat. Kemudian yang ketiga ada hasil. Hasilnya di sini bagian mana yang akan dilihat ya. Jadi terpenuhi semua. Oke. Itu 2 rumus. Kita lanjut yang ketiga, yaitu transpose ya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu transpose. Oke. Jadi transpose itu tadi penjelasannya adalah mengubah bentuk tabel baik itu dari vertikal menjadi horizontal
atau sebaliknya dari horizontal menjadi vertikal. Maksudnya mana? Misalnya ini adalah bentuk tabel vertikal. Kita maunya bentuk tabel seperti ini diubah menjadi tabel horizontal seperti ini. Daripada kita ketikkan ulang, ya. Misalnya di sini kita karena tidak tahu bahwa ada rumus transpose, maka di sini otomatis kita ketik ulang, ada kode barang, kemudian ada nama barang, supaya dia menjadi horizontal, dari vertikal menjadi horizontal. Ya, tapi karena ada transpose, maka kita coba gunakan. Coba kita tempatkan kursor kita di sini. Kita cari rumus transpose. Nah, ini ada transpose, kita oke. Nah, kelihatan di sini bahwa untuk rumus transpose dia hanya memiliki satu variabel. Jadi langsung saja kita blok semua. Kita blok saja semua datanya yang akan kita ubah dari vertikal menjadi horizontal. Coba kita oke. Nah, ini sudah langsung jadi. Ya, jadi bentuk yang tadi ini kita ubah menjadi horizontal. Coba ini lagi di atas ini kita ubah menjadi yang tabel referensi horizontal ini kita ubah menjadi vertikal. Kita mau tempatkan misalnya kita akan tempatkan di sini, ya. Jadi langsung kita cari juga transpose. Ini sudah ada transpose, kita oke. Kemudian langsung saja kita blok bentuk horizontal ini, ya, kita oke. Nah, secara otomatis dia ubah menjadi vertikal. Ada yang saya mau tambahkan di sini, bahwa untuk melakukan perhitungan di Excel, RP-nya itu tidak perlu diketikkan. Kapan kita ketikkan, misalnya di sini 2000, kita ketikkan RP titik 2000. Nah, nanti hasilnya tidak bisa dihitung dengan menggunakan rumus, ya, atau menggunakan misalnya dijumlah, dikali, ditambah, ya. Kita tidak bisa melakukan operasi matematika jika kita mengetikkan seperti ini. Terus bagaimana caranya supaya muncul RP ada titiknya? Ya, kalau ini caranya adalah tinggal kita blok saja yang akan kita ubah. Kemudian di bagian number format di sini, atau di versi Office sebelumnya diistilahkan dengan format cell, kita ubah di sini. Kita klik yang panah ke bawah. Kita misalnya mau pakai, ada dua yang bisa kita pakai di sini. Boleh menggunakan currency atau menggunakan accounting. Kita pakai saja yang accounting. Nah, kalau seperti ini jangan bingung. Ini terjadi hanya karena kolomnya kecil, jadi perlebar saja. Nah, kelihatan, ya. Kalau mau ubah lagi, misalnya tadi kita pilih accounting, kita pilih ke currency, maka hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Agak beda yang di atas. Misalnya kita menghilangkan yang 2 titik di belakang koma 00, ya, biasa disebut rupiah. Ya, kita tinggal blok saja. Kita kembali di format cell, ya. Sini. Kemudian kita masuk di more number format. Nah, di sini karena kita tadi memilih currency, decimal place-nya ada 2, kita hilangkan saja menjadi 0. Kita oke.
Nah ini ya, sudah hilang. Jadi ini currency. Coba kita kembalikan ke accounting. Nah itu accountingnya. Kita hilangkan juga untuk accounting yang rupiah di belakang. Sama, kita masuk di number format, kemudian decimal place-nya kita jadikan 0. Nah, sekarang sudah persis sama dengan di atas. Berarti di atas ini formatnya adalah accounting. Oke, mungkin itu saja video tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.